Oke, jadi selamat malam Kak Madeline dan teman-teman yang udah bergabung di webinar part 2 Search Sinergi. Jadi Kak Madeline, salam kenal, kita dari tim Search Sinergi, ada saya Ivo, saya juga tim marketing Kak, sama bebannya ya, sama kayak Kak Madeline. Terus juga sudah ada Marjit and Larissa, mungkin boleh say hi. Hello, Ivo. So nice to meet you. We're so happy that you are attending the session. Yeah. Thank you for having me, Margit. Nice to Of know you. course. Nice to Selamat meet you. malam. It's super nice to meet you and have you here. Please enjoy tonight. Thank you, Larissa. I appreciate it. Jadi by the way ini adalah pertemuan kedua Kak. Jadi kita memang mengadakan spesial webinar. Jadi kita akan kasih e-sertifikat, tapi memang minimal harus menghadiri 3 webinar kita. Kebetulan kemarin mungkin peserta yang minggu lalu ya, karena udah hadir jadi dia mungkin nungguin 2 minggu nanti berikutnya karena syaratnya minimal 3. So ini adalah kesempatan yang baik buat peserta yang udah hadir di part 2 ini karena masih punya 2 kesempatan lagi dan berarti bisa dapat level 1 sertifikat dari Search Sinergi. Nah, kalau 2 minggu lalu kita udah bahas tentang Google Ads, Kak, gitu. Jadi lebih spesifik sebenarnya, tapi tenang aja, Kakak bisa dapat informasinya di record di YouTube kita dan di website kita. Hari ini juga nggak kalah penting karena kita akan bahas tentang Meta Ads. Jadi mungkin kalau Kak Madeline basicnya digital marketing atau yang nonton juga sudah punya bekal digital marketing, tapi sebenarnya Meta Ads ini atau Instagram ini nggak segampang yang kayak kita kira. Oh, saya udah ngerti. Ternyata dia lebih complicated, lebih dalam, lebih banyak detail-detail yang harus kita perhatikan gitu. Karena kalau memang itu semudah itu, kayaknya semua orang bisa mengerjakannya, ya. Nah, di sini saatnya kita akan kasih tahu gimana sih cara-caranya untuk menjadikan si scrolling from Instagram ini menjadi real passion. Baik, aku izin lanjut ya. Nah, sebelum itu, ini buat sertifikatnya tadi kita udah infoin. Kenapa penting, Kak? Jadi, kenapa ini penting banget? Karena kita akan belajar secara detail. Dan kita harap apa yang kita berikan ini melalui webinar eksklusif ini benar-benar bisa menambah skill atau juga bisa menambah ternyata semua hal itu tidak segampang itu, balik lagi ya. Jadi akan ada 3 sesi, kita akan kasih juga nanti ada free setiap webinarnya, dan ada 100% technical practice-nya, gitu. Oke. Nah, ini Search Sinergi sebelumnya aku mau infoin Search Sinergi itu kita digital marketing agency, kita spesialis healthcare Kak. Jadi memang klien kita tuh dari praktek pribadi, klinik, dan juga rumah sakit gitu. Nah, kita punya visi dan misi, kita pingin merubah dan ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan pasien di Indonesia. Tentunya seluruh Indonesia, visinya nggak cuma di Bali, di Jakarta, dan di Jogja ya, kita mau seluruh Indonesia. Oke, kita mau masuk lanjutannya. Sebelum kita masuk ke topiknya, ini adalah gambaran apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Jadi bersama klien-klien partner kita sudah berhasil membuktikan bahwa ada perubahan 3-6 kali ROAS gitu. Dan itu tandanya berarti hampir 100% klien kita puas, satisfaction gitu ya. Dan di sini juga kita punya tim expertnya masing-masing. Jadi kalau saya mungkin expertnya di marketing, tim satunya lagi di Google Ads, satu lagi expertnya di Meta Ads. Jadi kita benar-benar expert di bidang kita masing-masing, tidak mengerjakan semua ya, gitu. Dan salah satu buktinya tadi kalau Kakak nonton di video pertama, itu adalah salah satu bukti pertumbuhan bersama kolaborasi bersama kami. Jadi yang awalnya dia susah banget cari pasien gitu ya, kita bisa bilang 0 bahkan pernah, tapi akhirnya setelah punya strategi bareng sama Search Sinergi, akhirnya bisa mencapai 400 pasien per bulan. Siapa yang nggak mau? Pasti semuanya semua ya. Oke deh, berarti aku lanjut lagi. Nah, ini nanti bisa ditonton di website atau di YouTube-nya Search Sinergi ya. Dan kita akan langsung masuk hari ini tentang Meta Ads. Jadi gimana sebenarnya si Meta Ads ini? Jadi si Meta Ads ini sebenarnya adalah dia itu basic dasar kalau dalam digital marketing ya. Jadi wajib tahu sih sebenarnya soal si Meta Ads ini. Nah, sebelum itu aku mau tanya Kak Madeline dulu. Apakah selama ini, kan 911 aku tahu baru ya, apakah sudah mulai menjalankan si Meta Ads-nya ini atau belum Kak? Udah, Kak. Oh udah, dari bulan berapa? Kita start di Mei akhir. Oke, berarti running Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai sekarang masih? Ya, masih. Untuk Meta Ads-nya masih.
Oke, good. Berarti pas banget ya. Kita lanjut ya, Kak. Berarti dari Mei, 5 bulan udah. Nah, pertanyaan lanjutannya nih, apakah Kakak menemukan sebenarnya hasil dari si ads-nya Kakak ini melalui Meta Ads itu kliknya banyak Kak Ivo, tapi bookingnya masih gitu, masih belum sesuai target. Gimana Kak? Ngerasain ini nggak selama 5 bulan? Ya, cukup. Tapi memang ada perubahan, peningkatan, cuman tidak signifikan. Oke. Ya, ada Tapi peningkatan signifikan. tapi sudah capai target? Belum kalau compare Belum. sama Google Ads. Oke, baik. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini adalah contoh beberapa partner yang sudah kami bantu begitu. Jadi ini contoh tentang Meta Ads-nya. Sekarang kenapa klinik, kayak tadi saya bilang ini kan basic banget ya si Meta Ads ini. Tapi kenapa? Kenapa si klinik dan RS ini harus punya dan harus menggunakan strategi Meta Ads-nya? Jadi poin pentingnya adalah, nah ini yang mungkin kita nggak tahu ya Kak ya, karena maksudnya kalau kita bicara soal chance atau kesempatan ngambil market di digital ini, bayangkan kita tahu orang itu dari 2 jam, minimal 2 jam per hari, itu menghabiskan di scrolling di media sosial. Jadi sebenarnya kita punya sebagai healthcare industry yang bekerja di situ, kita punya kesempatan tuh selama 2 jam nge-reach market baru untuk tahu kliniknya kita, untuk tahu rumah sakitnya kita. Jadi ini fakta yang harus bisa kita gunakan sebagai strategi. Nah, faktanya lagi adalah kenapa Meta Ads gitu? Aduh, Google Ads aja deh gitu. Saya nggak butuh Meta Ads misalkan ya Kak ya. Kenapa sih Meta Ads ini tetap penting untuk klinik dan RS? Jadi kayak tadi saya bilang, Indonesia itu penduduknya banyak. Bayangkan kalau satu orang menghabiskan minimal 2 jam per hari scrolling di Instagram, kita kalikan 103 juta pengguna, bayangkan chance peluang untuk orang tahu kita itu seberapa gitu, seberapa banyak harusnya peluang marketnya. Dan sekarang juga WhatsApp untuk di Indonesia ya, kalau kita pasar Indonesia, WhatsApp ini juga menjadi wadah yang potensial banget gitu, karena kita lihat nih 26 jam per bulan loh gitu pengguna ini menggunakan WhatsApp. Jadi kalau misalkan kita sampai punya nomor WhatsApp-nya pasien atau data yang high quality atau yang benar-benar butuh layanannya klinik dan RS, berarti itu membuat kita semakin dekat dengan peluang menaikkan revenue. Jadi gambarannya begitu. Jadi mereka akan booking, akhirnya jadi pasien, akhirnya menambah revenue klinik dan RS. Nah, sekarang apa sih gambaran kerjanya si Meta ini gitu. Jadi poin yang paling penting adalah visual. Nah, makanya kemarin kita juga edukasi, waktu di video promonya kita bilang nggak cuman ngobrolin soal strategi Meta Ads, tapi Sersinergi juga bakal kasih tahu seberapa penting visual dan nanti gimana menampilkan si visualnya. Karena dari mata turun ke hati. Mungkin kalau pasien itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari mata turun ke WhatsApp gitu ya harapannya. Jadi visual itu raja, sehingga penting banget buat kita tahu format yang jelas, terus patuh kebijakan ya, karena kita industri kesehatan ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ini kita kasih contoh nih, contoh konten ya, boleh nanti dicatat gitu atau dibaca dulu. Dari mulai dental, ada promo layanan umum, ada untuk yang klinik kecantikan, ada juga kalau klinik yang memang udah ada spesialisnya, misalkan bedah plastik, estetik, atau misalkan memang punya spesialis yang banyak, jadi ini bisa digunakan. Coba kita baca yang promo layanan dulu deh, misalkan yang promo layanan nih, jadi kita bikin kayak icon WhatsApp-nya, di visualnya, ada deadline yang ringan, contohnya nih buat si dental gigi ya, scaling mulai dari, misalkan harganya 200.000, chat untuk jadwal hari ini. Jadi harga mulai dari, terus ada icon WhatsApp. Jangan lupa karena tadi kita mau bikin si scrolling ini menjadi pasien. Jangan sampai lupa taruh WhatsApp iconnya. Oke. Nah, kita lanjut. Ini salah satu bentuk contoh kenapa visual itu adalah raja. Nah, sekarang Meta ini seberapa pengaruhnya sih untuk mendorong sebuah booking real di klinik dan di RS? Jadi kalau mungkin teman-teman yang baru tahu gitu, kalau yang udah tahu digital marketing kayaknya ini hal yang sangat basic ya, pasti tahu oh Meta itu lewat Instagram dan lewat WhatsApp. Tapi mungkin buat teman-teman yang baru banget mau belajar digital marketing, teman-teman harus tahu kalau si Meta ini menjangkau dua, ada Instagram dan ada Facebook. Otomatis dia support banget untuk kita ngambil market yang lebih besar. Terus dia tuh wadah sebagai untuk wadah edukasi informasi ya, selain untuk hiburan gitu. Jadi ketika kita sebagai layanan klinik dan RS di industri kesehatan, kita di situ punya peran penting untuk mengedukasi,
Sehingga dengan edukasi itu kita akan bisa membangun trust, lalu pada akhirnya ketika mereka udah trust sama kita, akan besar mereka untuk mau WhatsApp dan atau untuk mau ke layanan kesehatan kita. Jadi kurang lebih framework-nya seperti itu. Nah, sekarang ini salah satu case study kasus kami gitu. Jadi kami belajar ya. Jadi sebelum klien itu ke kami, ke Star Sinergi, kami akan analisis dulu sebenarnya kejadian sebelumnya apa gitu. Jadi banyak dari yang misalkan uangnya habis karena memang nggak tahu prosedur atau urutannya seperti apa, atau mungkin targetnya belum jelas dan tidak tersampaikan dengan eksekusinya, atau strateginya salah langkah gitu. Dan yang paling fatal itu adalah tidak tertracking. Nah, sehingga salah satu studi kasus kami yang seperti ini, kita itu bertahap gitu. Kita nggak ngambil, ayo kita lakukan semuanya, enggak. Semua yang paling benar itu adalah bertahap. Jadi kayak sama klien ini kita buat dari Meta Ads dulu, baru bisa ke Google Ads and SEO-nya, baru kita develop website-nya. Bisa banget sekali semuanya running, tapi timnya harus solid banget gitu. Jadi harus punya expert di masing-masing. Itu nggak menutup kemungkinan. Jadi karena ini case-nya benar-benar mulai dari nol, waktu itu kayaknya dari small banget marketnya sampai sekarang yang udah wow, happy banget kalau lihat pasien harian sampai pasien bulanan tuh kayak tadi 400 per bulan ya. Siapa yang nggak mau ya kan? Nah, sekarang ini contohnya. Kenapa kalau pasien scrolling IG itu kita tanya, apakah nanti kliniknya Kak Madeline, kliniknya teman-teman, apakah muncul tuh pas kita scrolling? Kalau saya sih jujur, saya kasih batasan ya kalau main sosial media 2 jam per hari gitu. Tapi beberapa klinik dan RS itu muncul gitu. Misalkan kalau saya tanya kliniknya Kak Madeline muncul nggak? Sejauh ini belum pernah muncul tuh Kak di scrolling saya. Nah, itu PR-nya Kak Madeline nanti. Gimana caranya ngebuat kliniknya Kakak muncul di scrolling Instagram saya, Kak. Gitu. Oke. Nah, ada 3, kita mau fokus ke 3 ya. Jadi ini kata kuncinya. Yang pertama itu kayak tadi, visual adalah raja. Jadi visualnya harus benar-benar wah. Harus benar-benar ekstra bagus ya. Maksudnya kalau kita bilang bagus itu agak complicated. Jadi kayak visualnya itu harus sampai kayak jempol gitu. Nah, lalu kata-katanya atau informasinya itu harus clear, harus jelas, harus ringkas. Karena kita nggak bisa masukin semua layanan kita di satu visual, harus pilih gitu. Kenapa? Karena kita mau ngambil market yang jelas. Jadi kalau semakin bingung mereka bacanya malas, orang Indonesia malas baca lagi ya kan. Jadi harus padat, tepat dan jelas gitu. Lalu ada alasan untuk percayanya. Jadi saya percaya setiap klinik dan rumah sakit ini pasti punya ciri khasnya masing-masing ya atau ke ke originalannya gitu. Jadi authenticity-nya. Nah, itulah yang sebenarnya membuat kita itu sebenarnya tidak akan menjadi kompetitor gitu, tapi kita bersaingnya sehat. Nah, jadi si pasien atau si market ini bakal secara organik bakal tahu, oh aku mau ke klinik A karena dia begini, karena udah trust tadi, reason to believe-nya. Oh aku mau ke RSA karena dia seperti ini, aku cocok sama dokternya, oh aku cocok sama layanannya. Nah semua hal-hal itu akan mereka rasakan ketika mereka melewati kayak tadi, si visual yang oke, informasi yang jelas, nah mereka akan nanti datang ke klinik dan RS kita. Nah sekarang hal yang paling sering terjadi, common mistake-nya kalau kita bilang ya. Kenapa tadi udah aku mention ya gitu. Semua layanan dicampur, bayangin. Bingung kita mau yang mana. Maksudnya kayak misalkan saya klinik kecantikan nih, tapi saya masukin tuh semua layanannya ada A, B, C. Yang mana mungkin salah satu layanannya bukan kecantikan. Jadi kita bingung ini kliniknya Ivo ini klinik kecantikan atau klinik umum atau klinik gigi. Jadi ini kesalahan paling fatal yang sering terjadi ya. Terus visualnya. Jadi teksnya kebanyakan, again, karakter orang Indonesia gitu ya, kita perhatikan marketnya Indonesia juga gimana, terus, nah, pakai klaim medis yang berlebihan, kadang ada yang terlalu, apa ya, kayak, wah kita ingin menunjukkan bahwa kita benar-benar profesional gitu ya, kita mau tonjolin dokter-dokter kita, karena kita punya dokter-dokter hebat gitu, mengklaim medisnya berlebihan, sehingga kayak tadi, hati-hati kita di industri kesehatan, karena ada aturan secara kebijakan di Meta Ads ini, yang bisa nanti membuat itu hal tidak disetujui, akhirnya batal deh visualnya, ngulang lagi deh ngerjainnya ya kan. Baru call to action-nya, ajakannya itu nggak jelas, misalkan apakah cuman mau pingin, ini contohnya misalkan banyak like sedikit, apakah cuman butuh like, apakah cuman butuh followers baru, atau sebenarnya butuhnya aku chat Mbak Ivo, aku cuman butuhnya chat sama ke WhatsApp, aku nggak butuh like-nya berapa.
Oke, jadi kan clear ya. Jadi dari tim marketing setiap klinik RS itu atau tim digital marketingnya harus jelas ini tujuan buat Meta Ads-nya apa, strateginya. Nah, kebanyakan nggak jelas, mau campur-campur. Nah, sekarang nggak ke-tracking, tadi saya udah mention ya. Jadi fatal banget setiap yang kita lakukan itu nggak terlacak atau nggak dievaluasi. Jadi 1 hari kita nggak lacak, 2 hari kita nggak lacak, 3 hari, misalkan 5 bulan nih udah running si Meta Ads-nya. Apakah selama 5 bulan ini tim Kakak udah men-tracking itu dengan sangat benar dan teliti gitu? Karena tracking nggak cuma soal angka klik dan angka booking. Ada yang lebih banyak lagi yang bisa kita tracking ya. Kita lanjut lagi. Nah, menurut Kakak gitu, kesalahan mana sih yang paling sering terjadi nih? Kak, aku mau tanya Kak Madeline lagi deh. Menurut Kak Madeline nih, kan udah 5 bulan ya, kayaknya Kak Madeline udah bisa dapat gambarannya. Kira-kira kenapa Kak? Kesalahannya apa biasanya dari evaluasi Meta Ads Kakak? Kayaknya kualitas leads-nya deh. Oke. Oke, berarti kayak banyak yang nanya, mungkin ada yang WA tapi hampir tidak sesuai dengan Ya, service yang dilayani ya? ya sedih. Atau ghosting ya, oke. Benar. Karena kadang kalau kita ngomongin angka ya Kak, misalkan kita bilang leads ya, ini anggap ya, maksudnya leads 100 tapi kalau rendah nggak ada artinya ya, mending leads-nya 10 tapi high quality, bener nggak sih Kak? Betul. 10 tapi Betul ya? goal datang semua ke klinik kan, aku yes gitu. Iya, pada akhirnya semuanya memang di layanan kesehatan butuhnya Iya, masuk ke klinik walk-in ya, benar-benar. Oke, benar. berarti case-nya Kak Madeline dan tim adalah kualitas leads-nya rendah. Oke, kita catat. Nah, sekarang caranya gimana? Kita Sinergi udah siapin cara untuk mengatasi ini melalui webinar ini tentunya. Jadi nanti kita akan kasih ini spesial Kak. Jadi ada framework nanti kita kirimin besok gitu ya setelah webinar. Lalu ada 3 langkah utama yang nanti Kak Madeline dan tim sudah bisa lakukan sebenarnya mulai besok. Gitu, mulai hari ini. Tapi kan hari ini nggak kerja ya. Besok ya maksud kita gitu. Nah, apa sih itu? Yang pertama kita mulai dari step yang paling bawah dulu Kak. Step yang ketiga. Jadi Kakak udah bisa mulai rancangkan strategi yang kayak tadi visual itu harus clear, jelas, sama kata-katanya harus ringkas. Misalkan satu iklan harus satu layanan. Rumusnya ini ada rumusnya, masalah apa? Kita harus pendekatannya itu ke masalah yang mendesak, ke urgent-nya. Jadi itulah yang membuat mereka tadi walk in ke klinik kita atau ke rumah sakit kita. Coba cari-cari lagi masalah yang mendesak apa, solusinya di RS atau klinik kita tuh ada apa untuk menyelesaikan masalah itu sama kredensialnya. Misalkan dilayani oleh dokter A atau dilayani dokter B, ada buktinya gitu. Nah, tambahan lagi ada benefit premium sama bukti profesional. Kalau bukti profesional itu bisa jadi kayak testimoni atau foto-foto activity pas melakukan servisnya yang sudah disetujui oleh pasien ya tentunya ya. Sama ada batas waktu. Misalkan kalau ada promo itu harus jelas karena kalau Meta Ads bikin promo tapi nggak jelas atau promonya setengah-setengah itu juga bahaya gitu. Orang Indonesia kan agak ini ya sama harga ya gitu. Jadi ya itulah hati-hati. Nah, terus headline-nya ini mungkin ada yang baru tahu dan ada yang mungkin udah sering melihat ini bahwa memang kalau untuk headline itu jangan sampai di atas 40 karakter. Maksimum itu udah 40 karakter. Terus deskripsi iklan kita itu 3 poin. Makanya tadi tuh mungkin kadang tuh kita mikir ya oh aku mau iklan, aku mau masukin semuanya gitu. Padahal salah strategi ya jadinya. Padahal kita sarankan adalah 3 poin aja. Manfaat, kita harus kasih manfaatnya apa, faktor trust-nya, sama action-nya apa gitu. Sama nanti CTA-nya yang terbukti konversi. Ini misalkan oh sudah melayani 1.000 atau sudah berdiri sekian tahun. Ini contohnya. Jadi kita lebih bergerak lagi nih sebagai pasien misalkan saya oh oke, saya mau klinik A gitu. Oke, terus nah ini clear primary text tadi aku udah bilang ya. Jadi kayak ada jenis misalkan yang sakit gigi tidak tertahankan tadi udah ya. Misalkan kalau di Bali gitu ya, sekarang lagi musim hujan berarti itu ya dengue fever ya, dengue fever atau ya Bali-Bali kayaknya masih selalu sih mau musim hujan musim panas. Kemarin banjir di Bali tuh. Jadi kita buat urgentnya misalkan dia butuh home care gitu karena emang nggak punya akses kemana-mana dan kita bisa reach mereka. Nah, jadi ke emergensiannya itu ada. Ini kalau tadi si clear conscience-nya. Terus strongnya tadi chat dokter sekarang, booking via WhatsApp, daftar konsultasi, klaim promo. Jadi semakin banyak promo atau semakin banyak service yang diberikan dan ada layanan promonya itu sebenarnya semakin membuat
si user atau si calon customer pasien ini semakin mau bergerak ke arah klinik dan RS-nya gitu. Nah, ini quick tip-nya, pilih booking via WhatsApp. Yang paling simpel ini sih yang paling sering digunakan ya. Oke, ini nanti kita bagikan starter kit-nya, jadi kakak dan teman-teman gak usah khawatir, nanti bisa langsung dibaca dan bisa langsung dipakai. Baik, kita langsung ke step kedua. Kalau tadi kita udah ngomongin soal teksnya harus jelas, harus ringkes, gitu, harus ada orisinalnya. Sekarang ngomongin si visualnya yang tadi harus jempol gitu ya. Jadi visual ini yang menghentikan scroll. Jadi kalau saya scrolling tiba-tiba ada muncul wajah Lee Min Ho gitu ya, gitu atau Kim Hyun Bin gitu ya, kok ya ada Hyun Bin gitu, kok Kim Hyun Bin. Jadi saya akan berhenti, wah jadi ternyata dia apa namanya nge-track. Saya kemarin tuh baru lihat, saya scrolling nggak sengaja di salah satu RS di Bali, rumah sakit besar. Jadi saya memang berhenti scrolling. Kenapa? Karena dia masukin wajahnya Dr. Ik Jun, drama hospital playlist. Mungkin kalau teman-teman medis tahu itu terkenal banget. Saya beneran, padahal saya tahu itu lain medis, saya tahu dia lagi promo, tapi dia berhasil membuat saya berhenti karena ada fotonya videonya Ik Jun. Jadi padahal inti ceritanya itu inti promonya mereka tuh bisa nge-reach pasien home care. Tapi mereka bikin kata-katanya si Ikjun, wah menarik. Itulah ini tadi si jempol, si visual yang jempol ini maksudnya tadi gitu. Kita harus mikir apa ya yang membuat orang bisa berhenti scrolling ketika lihat iklannya kita. Bisa jadi contoh tonjokan dokter, fasilitasnya, atau mungkin yang aku tahu 911 itu sebenarnya punya nilai otentik ya. Kalian kan buat timnya Kak Medrin kan kalau saya nggak salah ya Kak ya, yang saya tahu itu bangunannya benar-benar yang ramah lingkungan, dari daur ulang juga. Jadi sebenarnya nilai itu tuh sangat menarik sekali kalau kita jual marketnya ke turis apalagi. Jadi itu sebenarnya bisa menarik interest si kita scrolling tadi, mungkin bisa berhenti. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini tadi contohnya ilustrasinya, ada ini contoh ilustrasi aja nih teman-teman. Jadi ada ilustrasi foto, ini contohnya sport and spine, ada kombinasi, ada headline-nya, ingat ya, headline tadi nggak lebih dari 40 karakter, ada fokus ke kondisi fisik, nih, jelas gitu, nggak banyak kan, lihat kan nggak banyak tulisannya di sini, ini contohnya. Oke, lalu ini ada juga, ini back spine, tadi yang kita bilang, podiatri, ini bisa bentuk carousel ya kalau misalkan hospitalnya atau kliniknya mau nunjukin misalkan kliniknya kakak mau buat home tour klinik tour gitu ya, tapi bikin carousel, mungkin bisa menjual atau membranding kembali supaya mereka tahu kliniknya Kak Medlin itu sangat menarik sekali ya dari start dasarnya, kayak aku pengen ke klinik A karena dia begini. Itu bisa banget sih sebenarnya kita promosiin. Oke, lalu lanjut. Nah, ini testimoni. Jadi ya kayak tadi, testimoni itu kan sebenarnya trust ya. Paling gampang buat orang percaya itu testimoni, yang semakin banyak testimoni biasanya kita semakin trust gitu. Jadi kalau kita menautkan testimoni di visual ads-nya kita, itu bisa jadi social proof dan nggak ada lawannya. Asalkan nggak endorse ya. Kalau endorse kan kita tahu ya, lo dibayar gitu. Oke, terus format kreatif yang paling tinggi itu ini misalkan ada kayak bukti proof. Kalau tadi kan bukti testimoni nih kita yang memang berhasil bla 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 bla. Kalau ini memang ada wording yang mengatakan bahwa dengan 3 kali melakukan treatment di A, kita bisa misalkan kita bisa mendapatkan bla 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 bla. Jadi ada proofment berapa kali treatmentnya, lalu ada hasilnya. Ini juga salah satu tips dalam visual meta ads yang bisa membangun trust ke si pasien gitu, memicu aksi. Baik. Nah, sekarang tadi kan kita udah targetnya udah 3 step ya. Ada target ketiga tadi, step ketiga soal clear sama tepatnya kata-kata. Yang kedua tadi stepnya adalah visual darah, jadi visualnya benar-benar. Terus apakah sekarang pertanyaannya, apakah cukup aja nih si visual yang oke itu bisa menarik pasien? Pada kenyataannya tidak cukup ya, karena paketnya belum lengkap, harus ada satu lagi. Apakah yang satu lagi itu? Jadi perjalanan pasien nih, sebelum kita ngomongin. Jadi perjalanan pasien itu kan kalau kita scrolling, karena tadi kita ngomongin si Meta Ads hari ini di Facebook dan Instagram. Let's say kita di Instagram, saya scrolling, gulir Instagram ini, lalu saya lihat iklan misalkan ini salah satu klien kita, Ovaria Klinik di Depok, kita buka, lalu kita klik nih yang pesan sekarang. Ketika saya klik pesan sekarang, saya akan dibawa ke halaman ini. Kita sebut ini kalau punya website bagus, berarti kita akan arahkan ke landing page websitenya. Tapi kalau belum punya website,
Search Synergy bisa provide landing page untuk klien atau partner kita begitu. Nah, apa sebenarnya manfaat atau tujuan dari si halaman ini atau si landing page ini adalah kita bisa lihat ya dari layar aja udah beda. Anggap pun walaupun di mobile, tapi kan layar handphone itu cuma satu poster ya, satu visual. Kita nggak bisa scrolling. Even carousel pun ya carousel gitu, tetap beda wadah penampungannya. Nah, landing page ini halaman arahan namanya. Sederhana, berfokusnya juga pada mobile, maksudnya mobile friendly, kita bisa buat itu dengan sangat menarik, lalu harus dikembangkan dengan kepercayaan dan itu harus ngebuat si pasien kayak saya tadi pas scrolling mau booking. Jadi informasinya lebih dalam, lebih jelas, dan kita bisa masukin beberapa informasi penting terkait klinik dan RS kita di landing page itu. Akhirnya itu membuat saya semakin yakin dan akhirnya booking. Nah, inilah yang tadi kita bilang menghasilkan pertanyaan berkualitas tinggi dan dapat mengubah menjadi pasien berbayar dengan adanya si landing page ini. Jadi ini customer journey-nya sebenarnya yang paling tepat ya. Nah, ini perjalanan pasien tadi dia scrolling ya. Jadi kalau di handphone atau kalau cuma di visual ads-nya dia terbatas hanya satu page berapa kali berapa itu. Kalau kita bikin landing page atau ada halamannya, bayangkan dia dapat ini, dia tahu ada proofment-nya, dia tahu siapa aja yang melayani, dia tahu misalkan step-stepnya itu ada begini. Siapa sih yang nggak mau booking setelah melihat informasi seperti itu ya kan? Nah, sekarang dengan 3 langkah tadi, jadi ada customer journey, kita bisa meyakinkan atau menjamin kalau itu akan mengurangi budgetnya pengeluaran kita di pasien ya gitu. Jadi bayangin kalau kita udah benar-benar sedetail itu 50% budgetnya udah kita potong nih, kita lebih hemat budget dan budget yang tadi kepotong itu bisa kita pakai untuk yang lain. Which is ini benefit banget buat RS dan klinik. Nah, tapi kalau mau handle ratusan market, memang nggak segampang itu. Memang harus ada tim expert, tim profesional yang memang udah berpengalaman dan ada proofment-nya. Ya, jadi itulah tadi nggak segampang itu kalau saya bilang dari awal. Nah, Search Synergy di sini kita udah buatin khusus, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Kita kalau minggu lalu kita bikin Google Ads formula suksesnya, minggu ini kita akan berikan juga Meta Ads sukses formulanya. Bisa langsung dipakai hari ini sama teman-teman. Jadi kalau mau nanti kita WA, silakan kirim nomor WhatsApp-nya dan nanti kita akan kirim besok. Begitu sama nama kliniknya dan rumah sakitnya. Oke, jadi kita udah di penghujung nih by the way. Nah, untuk webinar berikutnya 2 minggu lagi gitu kita akan masuk ke paling penting banget ini ada SEO. Jadi kalau ads tanpa SEO itu gimana sih gitu. Gimana caranya kita ditemukan di Google tanpa menggunakan SEO. Nah, nanti kita akan ngobrolin soal SEO di pertemuan berikutnya di 25 September. Jadi silahkan join untuk pertemuan kita berikutnya. Baik, sekarang kita mau ke sesi tanya jawab. Baik, mungkin ini sesi penting buat Kak Madeline karena kita ada Kak Fitra juga ya, sudah hadir. Oke, mungkin Kak Madeline mau ada pertanyaan karena ini pertama kali. Kak Fitra kemarin udah join. Kak Fitra juga nanti boleh nanya. Silakan Kak. Belum ada sih. Atau sharing deh, sharing gitu. Misalkan runningin ads-nya kemarin kan udah 5 bulan ya. Ada tim khusus kah atau yang menjalankan kakak sendiri gitu? Atau budgetnya sebenarnya selama 5 bulan ini Kak Ivo budget kami tetap sama atau gara-gara nggak target dikurangin? Sebenarnya sih pertanyaannya lebih ke ini sih Kak. Instagram itu sebenarnya Meta Ads atau Meta Ads ya. Meta Ads itu apakah cocoknya untuk hard selling atau awareness aja tuh cukup gitu? Oke. Itu seperti apa? Oke. Pertanyaannya apakah cocok? Sebenarnya basicnya si Meta ini kan Instagram sama Facebook ini kan memang kita semua tahu awareness ya Kak ya. Gitu. Jadi memang dia paling kuat nge-branding awareness kita. Nah, ini sebenarnya sangat cocok sama klinik Kakak karena kan tergolong baru buka ya, baru 5 bulan. Makanya ini nggak boleh dilangkahin, Kak. Gitu. Even Kakak mau hard selling pun ini harus benar-benar dioptimalin dengan Meta Ads-nya. Gitu. Gimana apalagi di Bali ya Kak. Di Bali kan saingan begitu sikut mengikut gitu ya. Ini tenang Kak Fitra bukan di Bali jadi kita boleh ngomongin Bali. Jadi di Bali itu kan saingan banyak sekali gitu ya. Jadi kalau memang Kakak mau PR besar Kakak itu sekarang kalau saya amatin dari cerita kemarin bahwa memang awareness ya Meta Ads gitu. Kalau masalah hard selling dia juga bisa Kak. Cuman mungkin poinnya tetap kuatnya di si awareness. Hard selling itu harus didukung sama faktor lain, nggak cukup sama si Meta Ads aja.
gitu. Karena ini udah pengalaman orang ya, kita mau hard selling dimanapun sebenarnya kalau layanan itu trust-nya dulu sih, tapi sebelum trust itu kan mereka harus kuat di awareness-nya ya, di branding-nya klinik dan RS-nya kita. Jadi itu PR besarnya dulu sebenarnya. Karena memang kalau garis besarnya adalah awareness, sebenarnya iklan yang paling cocok itu apa? Apakah memang menonjolkan authenticity tadi, ataukah memang layanan kami, atau apa? Jadi memprioritaskannya itu bagaimana ya Kak? Oke. Untuk Oke. ini deh yang bakal bikin, kan build trust itu kan yang paling penting ya kalau jasa healthcare ya. Betul. Trust itu yang paling utama, dan orang kan nggak mungkin lagi kecelakaan buka Instagram itu, it's so impossible gitu loh. Iya, iya. Kecelakaan pasti akan buka yang lain, dan mereka kan ya kita main sosmed tadi pada saat tidak dalam emergency. Nah pada saat itu kan kayaknya gimana nih bagusnya, soalnya kalau kami kan di daerah dingin ya Mbak, daerah dingin Pecatu itu kan kita juga harus lihat target dan juga pasarnya kita gitu. Kalau misalnya yang kita jual cuma layanan, kayaknya awareness-nya nggak dapet gitu, malah sales apa gimana nih? Baiknya saya butuh pencerahan nih kayaknya. Oke, kalau boleh izin sharing, jadi sebenarnya makanya tadi gunanya landing page Kak, karena kan betul Kakak tuh kebingungan mau menampilin apa di visualnya kan, karena cuma punya kesempatan di visual doang, makanya nggak bisa cuman visual, harus ada. Kalau punya website bagus banget, masalahnya udah punya website apa belum? Kalau belum, kita bisa bantu pakai landing page, kita provide search engine, karena kita tahu kayak tadi, nggak mungkin orang sekali klik langsung percaya, itu sebenarnya nggak mungkin, karena konsepnya si Meta ini awareness. Nah, ketika di landing page itulah nanti fungsi utamanya apa. Nah, PR Kakak adalah harus tahu USP kliniknya Kakak apa. Misalkan nih kalau di Bali home care, emergency service, 24 jam open hours. Maksudnya kalau memang poin 24 jam buka layanannya itu kan kuat banget ya. Karena masih banyak juga klinik yang tidak buka 24 jam. Atau free ambulance, atau medical evacuation gitu. Jadi itulah yang akan kita tonjolkan di visual, tapi kita masuk ke landing page, let's say ya, ini gambaran aja ya Kak ya. Maksud saya kan kita kan demand-nya dulu nih yang buat orang mau klik gitu. Kalau kita misalkan masukin di visualnya kliniknya sangat ramah dengan lingkungan gitu ya, maksudnya punya nilai secara building dia menarik sekali, tapi kan dia kan nggak mau beli properti ya, maksudnya dia kan maunya servis layanan kesehatan, jadi dia butuhnya penawaran layanan kesehatan dulu gitu. Oke. Gitu. Kita udah punya website sih. Kalau Oke. Nanti kita bisa atur jadwal konsultasi Kak besok gitu ya. Boleh ya, biar lebih enak tektokannya. Nanti ajak Kak Madeline atau ajak tim juga boleh. Boleh, siap. Oke. Thank you Kak Madeline. Siap, thank you. Kak Fitra, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan sudahi webinar hari ini. Sedikit aja Kak, maaf ini baru gabung nih, baru closing klinik. Nah kalau ini terkait iklan Meta Ads gitu, artinya itu kalau misalnya objektifnya awareness itu, apakah nanti yang pas misal kalau dalam sebulan itu kan berarti anggap aja misalnya per minggu itu materinya harus ganti, atau sebulan full kayak gitu aja, atau bahkan ada materi yang dua berbeda tapi di testing aja gitu, atau gimana tuh Kak? Kan kadang-kadang kalau misalnya kita kepapar ads yang itu aja kan ya oke lah, minggu pertama ini kan gitu yang pas materinya A, tapi pas minggu kedua dapat yang itu lagi kan mungkin mereka agak-agak bosan gitu. Gimana itu? Oke, ini kebetulan Kak Fitra udah pernah konsultasi sama kita ya, jadi kita udah pernah analisis problemnya dia. Jadi kalau misalkan case-nya Kak Fitra ini sebenarnya balik lagi ya Kak, strategi itu kan sebenarnya situasional ya, maksudnya marketing itu nggak ada nilai stuck, maksudnya kalau udah di sini ya semuanya mau grafik begini ya, apapun strategi yang kita lakukan, tapi kan semuanya itu adapsional gitu. Kita mungkin gunakan visual pakai strategi satu, kita kan evaluasi, makanya pentingnya tracking Kak, itulah poin si tracking ini. Ketika seminggu kita udah yakin visualnya bagus, tapi kalau kita tracking hasilnya jelek, kita cari tahu jeleknya itu kenapa gitu. Nah, makanya poin penting itu tracking. Kalaupun jelek gitu ya, kalaupun jelek, apa yang diperbaiki? Apakah layanannya kita ubah? Apakah visualnya kita ubah? Apa nih yang miss? Jadi
tracking sih poinnya Kak. Enggak banyak yang begitu, servisnya diubah setelah 2 minggu, iklannya diganti. Tapi kalau nanti mau sebenarnya mau apa namanya sih, mau benar-benar berproses itu ada rumusannya kan. Jadi biasanya hal yang terjadi itu di 1 bulan pertama Kak. Yang mungkin ada perubahan ads, ada perubahan strategi gitu-gitu. Belum menemukan ritmenya. Bahasanya gitulah. Sambil lihat ini ya, kalau kayak gitu mungkin nggak sih Kak? Jadi kayak misalnya gini, bisa aja kita ngetes 2 penawaran gitu. Nanti dalam sekali jalan itu nanti dilihat, atau satu dulu. Nanti kalau misalnya satu agak jelek baru nanti diganti, atau gimana sih Kak ininya ya, idealnya tuh? Oke, saya kasih contoh misalkan klinik kita ya, misalkan ada klinik di Jakarta gitu, dia kuat banget nih sama satu nilai jualnya gitu. Ya kita mulai dengan satu nilai yang kuat ini karena bagaimanapun demand-nya kan kita ngerelate-nya ke demand ya Kak, demand-nya ada apa enggak gitu. Kalau kuatnya di situ tapi demand-nya enggak ada kan kita cari apa yang possible yang menarik orang berhenti. Jadi kalau bisa iya satu, demand ya. iya kalau bisa satu Oke. gitu. Siap. Nah gini Kak, kalau di Meta itu ngelihat demand-nya itu gimana sih Kak? Jadi yang pas misalkan kita, apakah ini ternyata kita mau up di scaling, ternyata demand scalingnya mungkin kecil, atau di bleaching ternyata juga nggak ini kan gitu. Kalau yang saya tahu kan kalau di Google itu kan ada apa sih? Google Trend apa ya? Apa Google Keyword gitu. Nah, kalau di Meta ini gimana ya, Pak? Kak? Nah, setahu saya Kak ya, nanti mungkin bisa direvisi juga kalau tim mau revisi gitu. Setahu saya nggak ada rumusan demand ya Kak. Kita kan nge-track pertama target. Selalu baliknya gitu, target si Kakak itu apa gitu. Kalau kita maksimalin, maksud targetnya itu kira-kira ada di mana nih ikannya yang paling banyak dengan layanan yang mau kita naikin. Jadi fokusnya ke layanan kita juga. Kalau misalkan Kak bilang nih, oh trennya Kak Ivo lagi scaling, tapi kalau scaling misalkan anggap ya nggak kakak nggak punya dokter scaling atau nggak beda mulut nih odontok kami, kakak kasih layanan itu tapi kalian nggak punya kan nggak bisa gitu walaupun demand-nya ada. Jadi balik lagi ke apa yang kita punya, kita akan bantu nyari tahu market kalian itu maunya dapatnya di mana. Itulah gunanya tim partnership gitu. Jadi kita ngarahinnya di situ. Karena nggak semua orang bisa baca ini marketnya di mana, kayaknya banyak tapi kok nggak ada. Kan itu ya selalu ya. Oke. Oke, baik Kak. Jawab ya. Udah ada gambaran ya. Oke, ditunggu ya Kak kabar baiknya. Oke. Baik. Siap. Makasih banyak Kak Fitra udah join, kemarin juga join, hari ini join. Kak Madeline makasih. Baik, kalau sudah jelas terima kasih banyak. Sama-sama Kak Ivo, terima kasih juga. Iya, makasih banyak ya buat kehadirannya. Kita akan ketemu di 25 September untuk webinar kita di ketiga tentang SEO. Kalau gitu kita ketemu lagi. Sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Terima kasih malam. Kak.